Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, kita teruskan pengajian yang lalu. Kali ini akan membahas keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam manakibnya atau di dalam sirah nabawihnya, Siratun Nabawiyah Rasulullah SAW, kita jumpai banyak keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah itu adalah merupakan makhluk terbagus, merupakan makhluk terbaik, dan beliau adalah utusan Allah ila kafatil khalqi, yang diutus untuk seluruh makhluk. Artinya tidak hanya manusia Allah mengirim Rasulullah Muhammad SAW itu, tapi juga jin, dan di dalamnya juga meliputi setan dan seluruh makhluk Allah, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Semuanya adalah Allah kirim Rasulullah untuk itu, rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Artinya apa? Umat ini ketika Rasulullah diutus, maka setelah Rasulullah dibi'tsah pada saat usia 40 tahun, maka saat itu manusia di muka bumi ini, dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung selatan sampai ujung utara, kutub selatan, kutub utara, semuanya ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, dalam riwayat disebutkan, kullu ummati Muhammadin dakhalal jannah, setiap umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau, kecuali yang menolak. Yang menolak siapa? Yang menolak adalah yang tidak mau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad itu adalah diutus untuk seluruh alam ini. Maka seluruh manusia semenjak Nabi SAW itu diutus adalah umat Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW diutus ini adalah untuk seluruh makhluk di muka bumi ini. Wa abduhu, dan Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah, bukan siapa-siapa. Nabi Muhammad adalah sama dengan kita, yaitu hamba Allah. Cuman hamba Allah yang terpilih, kita tidak termasuk yang seperti itu. Sahibul manakib, yang memiliki kemuliaan-kemuliaan, sehingga kemuliaannya itu waqad nadama ba'duha bi ba'din min bahril basiti biqaulihi, sehingga kemuliaan Rasulullah itu disyairkan oleh sebagian ulama dengan bahrul basit. Ulama tersebut menyampaikan, lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslan fi madaz zamani. Ini adalah merupakan syair yang disusun oleh ulama untuk memuji Rasulullah SAW. Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada. Toha, gelar lain dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Lam yahtalim, tidak pernah bermimpi basah, mutlaqan abada, selama-lamanya. Artinya Nabi Muhammad SAW tidak pernah bermimpi basah selama-lamanya. Wa ma tasa'aba asran fi madaz zamani, dan Nabi Muhammad itu juga tidak pernah menguap sepanjang umurnya, sepanjang hidupnya, sepanjang masa. Rasulullah nggak pernah menguap. Beda dengan kita. Kita ini sering kalau
sudah terlalu dalam libidonya, kemudian malam-malam tidur lalu mimpi yang tidak-tidak sehingga mimpi basah. Demikian juga ketika kita ini agak lama melek malam umpamanya, atau malam begadang, pagi umpamanya, itu sudah nguap-nguap terus mulut kita ini. Beda dengan Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW nggak pernah menguap selama-lamanya. Jadi beda antara kita dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah nggak pernah menguap sepanjang masa. Walaupun Rasulullah tidak tidur, Rasulullah tidak pernah menguap. Tetapi kita, kalau kita kurang tidur, selalu menguap-nguap terus. Dan bahkan nguapnya itu ada bunyi ha gitu. Itu sesungguhnya adalah ketawanya setan yang diberikan kepada orang yang nguap itu. Oleh karena itu disunahkan ketika kita nguap, itu disunahkan untuk menahan mulut ini terbuka, kemudian menutup mulut agar tertahan tidak terbuka. Itu sunnahnya seperti itu. Dan kita tidak boleh pada saat menguap itu mengikuti ucapan setan, seperti tertawanya setan. Maka ketika seseorang menguap, itu sesungguhnya adalah tertawanya setan. Begitu dijelaskan di dalam kitab Al-Ghunyah li Thariqi Thariqil Haq Azza wa Jalla oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Min hudda wa bu falam tahruk wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihil hasani. Keistimewaan Nabi SAW yang lain adalah lalat-lalat, binatang-binatang melata, binatang-binatang yang berjalan seperti sapi, mungkin juga harimau, mungkin juga ular, mungkin juga burung-burung merpati dan seterusnya. Semuanya itu ketika ketemu dengan beliau tidak lari ketakutan dan juga tidak mau mengganggunya. Mereka ketika ketemu dengan Rasulullah, mereka sangat hormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga wama waqa'at dubabatun abatan fi jismil hasani. Dan bahkan lalat itu hanya dekat kepada Rasulullah tapi nggak berani hinggap di tubuhnya Rasulullah. Kenapa? Karena tubuhnya Rasulullah itu sangat mulia. Tubuhnya Rasulullah itu sangat suci tubuhnya. Oleh karena itu dulu pernah terjadi ketika Rasulullah itu sudah dalam keadaan sakit keras, Rasulullah itu nyampaikan kepada para sahabat yang hadir pada saat itu, siapa di antara kalian yang aku punya hutang, aku belum membayarnya, belum membalasnya, tolong sampaikan saat ini. Semua sahabat terdiam. Kenapa? Karena Rasulullah sedang sakit. Maka pada saat itu ada seorang sahabat yang angkat tangan, saya ya Rasulullah, engkau punya hutang kepadaku. Umar bin Khattab kaget mendengar seperti itu. Lalu ditanya, hutang apa yang Rasulullah miliki untukmu? Artinya Rasulullah berhutang apa kepadamu? Lalu orang tadi menyampaikan, ketika perang Rasulullah melempar cambuknya ke belakang mengenai tubuhku. Maka saat itu aku terkena dan aku sakit pada saat itu. Maka hari ini aku ingin membalasnya. Tambah berang. Umar bin Khattab mendengar ucapan sahabat ini. Kok nggak punya hati, orang-orang sudah lemas seperti itu, kok masih ingin membalas? Akhirnya Rasulullah perintahkan sahabat yang lain, ambil cambuk, berikan kepada si fulan, diberikan kepada orang tadi. Akhirnya cambuk itu diberikan untuk membalas. Kemudian pada saat itu orang tadi ngomong, ya Rasulullah, ketika aku terkena cambuk, aku nggak pakai baju, bajuku kebuka saat itu. Lalu tambah marah Umar bin Khattab, Masya Allah, aku saja kau cambuk, gak usah Rasulullah yang kau cambuk. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah sampaikan kepada Umar, Umar, mampukah engkau menahan azab Allah ketika nanti di akhirat? Terdiam Umar bin Khattab pada saat itu. Akhirnya Rasulullah buka bajunya. Begitu Rasulullah buka baju,
bukannya cambuk ini dilempar dan disebatkan kepada Rasulullah, cambuknya pun dilemparkan, kemudian orang itu langsung memeluk Rasulullah SAW, mendekatkan kulitnya dengan kulit Rasulullah. Kenapa? Karena orang yang tersentuh dengan kulit Rasulullah sudah tentu dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu cerdasnya orang ini, pengen menyentuhkan kulitnya di hadapan Rasulullah SAW dengan kulit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah, jangankan orang, jangankan yang lain, lalat saja tidak berani hinggap di tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia itu. Ini salah satu di antara keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bi khalfi amamin ru'yatun sabatat wala yura atharu baulin minhu fi'alan. Bi khalfi ka'amamin, ketika Rasulullah melihat ke belakang, itu jelasnya seperti melihat ke depan. Beda dengan kita, ketika kita melihat ke depan seperti ini, yang belakang nggak tahu. Oleh karena itu kalau kita naik motor, itu kita pakai spion. Kenapa pakai spion? Karena kita nggak tahu yang di belakang. Untuk lihat belakang kita pakai spion. Andaikan zaman itu sudah ada motor, niscaya motor Rasulullah nggak perlu pakai spion lagi. Kenapa? Karena Rasulullah melihat ke belakang, itu jelasnya seperti melihat ke depan. Inilah keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita teruskan tentang keistimewaan Rasulullah SAW yang berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.